Dalam ajaran Buddha, terdapat 31 alam kehidupan yang menggambarkan perjalanan makhluk hidup dalam siklus kelahiran kembali. Alam-alam tersebut terbagi menjadi 5 kategori besar, yaitu Apaya Bumi, Manusa Bumi, Deva Bumi, Rupa Bumi, dan Arupa Bumi. Setiap alam memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, mencerminkan bagaimana tindakan serta pikiran makhluk hidup mempengaruhi kelahiran kembali mereka di kehidupan yang akan datang. Neraka dalam ajaran Buddha adalah alam penderitaan yang digambarkan dalam Majjhima Nikaya. Tidak seperti konsep neraka kekal, keberadaannya bersifat sementara, tergantung pada karma seseorang. Perbuatan tidak bajik seperti membunuh orang tua atau seorang arahat, melukai Buddha, dan membuat perpecahan dalam sangha dapat menjerumuskan seseorang ke alam ini. Neraka bukan sekadar tempat di bawah tanah, melainkan kondisi akibat karma buruk, sebagaimana surga bukan hanya di angkasa. Tingkatan terbawah, niraya, penuh penderitaan tanpa kebahagiaan. Tidak ada hukuman dari makhluk lain, melainkan hukum sebab akibat yang membawa makhluk dengan karma serupa untuk mengalami penderitaan bersama. Alam binatang mencakup segala bentuk kehidupan non-manusia seperti hewan, serangga, ikan, dan burung. Perilaku seperti binatang tanpa kesadaran dan kecerdasan manusia dapat menyebabkan kelahiran di alam ini. Meski burung terbang sering dianggap simbol kebebasan, kehidupan mereka penuh perjuangan dari mencari makanan hingga menghindari bahaya. Hewan hidup dengan tantangan besar, terus-menerus bertahan hidup, menjaga wilayah, dan menghadapi penyusup. Bahkan binatang peliharaan yang terlihat dirawat, mungkin saja lebih bahagia di alam liar, meski kita tidak benar-benar tahu. Alam peta, dikenal sebagai tempat para hantu atau setan kelaparan, adalah dimensi bagi makhluk yang tersiksa secara batin, berkeliaran tanpa harapan, selalu mencari pemenuhan yang tak pernah tercapai. Mereka digambarkan memiliki perut besar tetapi mulut kecil, simbol dari ketidakpuasan dan kelaparan abadi. Kondisi ini diyakini akibat karma buruk seperti keserakahan dan kurangnya praktik dana berbagi. Makhluk di alam ini sering tidak mampu melakukan perbuatan baik sendiri, sehingga manusia kerap membantu mereka dengan berbagi jasa kebajikan, khususnya untuk kerabat yang diyakini terlahir sebagai peta. Hantu-hantu ini biasanya terperangkap dalam keterikatan kuat pada kehidupan duniawi atau tempat tertentu, sehingga tidak bisa beranjak setelah meninggal. Asura adalah raksasa yang hidup dalam pertempuran abadi, namun tidak berniat menyakiti manusia. Konflik di alam ini mencerminkan batin penuh kebencian. Meski tampak menyeramkan, mereka tidak dapat berpindah antar alam sehingga tidak perlu ditakuti. Alam Asura, binatang, peta, dan neraka termasuk 4 alam rendah penuh penderitaan, dukkha, yang minim peluang untuk berbuat baik. Melalui meditasi cinta kasih, metta, bhavana, kita bisa mendoakan mereka agar berbahagia dan damai. Kelahiran sebagai manusia sangat jarang terjadi dan berharga karena hanya di alam ini kita bisa mengembangkan kebijaksanaan dan kebajikan. Kombinasi sukha, kenikmatan, dukkha, penderitaan, dan upekha, keseimbangan, memberikan peluang unik untuk memahami sifat kehidupan dan melatih pikiran. Manusia hidup dalam kondisi beragam, dari kemiskinan ekstrim hingga kemewahan, mencerminkan surga dan neraka dalam kehidupan nyata. Hanya di alam ini pengalaman kebahagiaan dan penderitaan saling melengkapi.
memungkinkan kita untuk memahami sifat sejati keberadaan. Surga Catumaharajika adalah alam surgawi yang dihuni oleh para dewa dari 4 raja agung. Di sana, selain para dewa, juga terdapat para Gandhabba, pemusik surgawi, yaka, dan roh-roh pohon, dengan beragam tingkatan kesucian serta susila yang berbeda. Surga Tavatimsa merupakan alam tempat tinggal 33 dewa, dengan Saka, Indra, sebagai raja mereka. Saka sendiri dikenal sebagai pengikut setia Sang Buddha, dan banyak dewa yang berdiam di sini tinggal di istana-istana megah di angkasa. Surga Yama adalah alam di mana para dewa Yama bersemayam. Mereka menikmati kehidupan di angkasa dengan bebas dari segala kesukaran. Surga Tusita adalah alam para dewa yang puas, sebuah dunia yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kegembiraan sejati. Disinilah para bodhisatta berdiam sebelum kelahiran akhir mereka sebagai manusia. Surga Nimanarati adalah alam para dewa yang mendapati kebahagiaan dalam penciptaan. Para dewa ini menikmati objek-objek indera yang mereka ciptakan oleh diri mereka sendiri. Surga Paranimita Vasavati merupakan alam surgawi di mana para dewa memegang kuasa atas ciptaan makhluk lainnya. Di alam ini, mereka menikmati kesenangan indera yang dihasilkan oleh makhluk lain. Mara, personifikasi delusi dan nafsu keinginan, juga bermukim di sini. Parisaja Brahma adalah para pengiring atau pengikut dari Mahabrahma. Purohita Brahma berperan sebagai menteri atau penasehat Mahabrahma dan menikmati berbagai tingkatan berkah jana. Mahabrahma atau Brahma Agung dihuni oleh makhluk-makhluk terkenal seperti Brahma Agung, seorang dewa yang dalam delusinya menganggap dirinya sebagai penguasa tertinggi dan pencipta semesta. Lihat Digha Nikaya 11. Serta Brahma Sahampati yang memohon kepada Buddha agar mengajarkan Dhamma kepada dunia. Paritaba Deva, dewa dengan pancaran terbatas. Apamanaba Deva, dewa dengan pancaran tanpa batas. Abhasara Deva, dewa dengan pancaran cahaya. Paritasubha Deva, dewa dengan keagungan terbatas. Apamana Subhadeva, dewa dengan keagungan tanpa batas. Subhakina Deva, dewa dengan pancaran kemuliaan. Vehapala Deva, dewa yang sangat berbuah pahala, mereka menikmati berbagai tingkatan berkah jana. Asanya Sata, para makhluk tanpa kesadaran pikiran, hanya tubuh yang ada. Tidak memiliki sanya cetasika. Avihadeva, para dewa yang tidak jatuh. Mereka hidup sepanjang masa kehidupan mereka secara utuh. Atapa Deva, para dewa tanpa masalah. Mereka tidak terkendala oleh 5 rintangan. Sudasa Deva, para dewa yang indah. Mereka memiliki bentuk tubuh yang luar biasa indah. Sudasi Deva, dewa penglihatan terang. Mereka melihat berbagai hal dengan mudah. Akanita Deva, dewa tanpa tandingan. Makhluk-makhluk yang tidak kembali di alam-alam lainnya terlahir kembali di sini, di mana mereka mencapai kesucian arahat. Akasanan Cayatanupaga Deva, alam ruang tanpa batas. Vinyanan Cayatanupaga Deva, alam kesadaran tanpa batas. Akincanya Yatanupaga Deva, alam kekosongan. Nefasanya Nasanya Yatanupaga Deva, alam tanpa persepsi maupun bukan tanpa persepsi. Penghuni alam ini sepenuhnya dikuasai oleh pikiran. Tanpa tubuh fisik, mereka tidak dapat mendengarkan ajaran Dhamma. Kita telah berulang kali berkelana dalam siklus kelahiran dan kematian, samsara, sejak waktu yang tak terhingga. Buddha menekankan bahwa memahami dan mengatasi siklus ini adalah inti dari ajarannya.
beliau menjelaskan kepada Malunkyaputta bahwa tidak semua pertanyaan tentang alam semesta perlu dijawab, karena fokus utama adalah menghentikan penderitaan, bukan memenuhi rasa ingin tahu. Kita terus terjebak dalam samsara karena ketidaktahuan akan 4 kebenaran mulia: derita sebab derita, akhir derita, dan jalan menuju akhir derita. Jalan mulia berunsur 8. Ketidaktahuan inilah yang membuat nafsu keinginan dan kemelekatan terus berlanjut, menciptakan kelahiran kembali tanpa akhir. Ketika pemahaman mendalam terhadap 4 kebenaran mulia tercapai, keinginan dan kemelekatan dihancurkan. Tanpa itu, tidak ada lagi pedoman yang mendukung keberadaan, sehingga kelahiran kembali pun berakhir. Nibbana adalah tujuan tertinggi, akhir dari samsara, dan kebebasan sejati dari segala penderitaan.